Didampingi kuasa hukumnya Nedianto Ramadan, wanita asal Pinoraya, Bengkulu Selatan bernama Marlena Herpianti melaporkan 4 anggota polisi di Polres Bengkulu Selatan ke Polda Bengkulu. Keempat terlapor yakni Kapolsek Mana Ibtu Yevi Mulyadi, Kanitpidum Polres Bengkulu Selatan Ibda DH, serta 2 anggota Polres Bengkulu Selatan, masing-masing DA dan AG. Mereka diduga melakukan pengerusakan di tempat usaha hiburan klub house karaoke milik pelapor di Desa Ketaping, Kecamatan Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Perusakan tersebut dikatakan Marlena terjadi 2 Desember 2022 lalu. Ya, masuk kau masuk. Masuk, kawan. Yang uniform. Pak Kapolsek masuk. Woi, mau siaran langsung? Apa? Siaran langsung. Video, Pak. Ini. Kau siaran langsung nggak? Kalau video jangan siaran langsung. Kronologisnya, menurut Marlena, para terlapor datang ke tempat usaha karaoke miliknya, kemudian merusak pintu kamar pribadinya yang ada di karaoke tersebut. Saat kejadian, Marlena sedang tidak berada di lokasi, namun aksi tersebut disaksikan karyawannya. Diakui Marlena tidak mengerti petugas tersebut sedang melakukan kegiatan kedinasan atau tidak, karena mereka tidak dapat menunjukkan surat perintah atau sejenisnya. Usai menggeledah isi ruangan setelah pintu terbuka, polisi tersebut tidak membawa satupun barang dari dalam kamar tersebut. Kita mendobrak pintu kamar pribadi saya yang berada di tempat hiburan yang berbentuk karaoke ya. Permasalahannya? Merusak sehingga pintu kamar tersebut tidak bisa dipergunakan lagi. Katanya razia, pada saat itu razia ya, tapi mereka tidak menunjukkan surat perintah razia. Ya, kami nggak tahu apa yang mereka cari, sehingga mereka merusak pintu kamar kita. Tidak tahu apa yang dicari. Sampai masuk, sampai membongkar tempat-tempat tidur, sampai buka-buka lemari kita. Jadi kita nggak tahu apa yang dicari, karena mereka tidak menunjukkan surat tugas mereka. Mereka ini siapa? Aparat oknum kepolisian ya, Polres Bengkulu Selatan sama Polsek Mana. Berapa? Mana? Kota Mana? Atau? Mana ya? Polsek Mana ya. Itu yang Kapan saya kejadian? kenal dari video itu ada 4 orang, yaitu Kapolsek Kota Mana Pak Yevi Mulyadi, sebagai Kanitpidum Polres Bengkulu Selatan, anggota Polres Bengkulu Selatan ada 2 orang itu yang menendang pintu. Selebihnya saya nggak kenal ya. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno, dikonfirmasi Kamis siang mengatakan saat itu memang sedang ada kegiatan operasi penyakit masyarakat atau OPS Pekat Nala 2022. Pendobrakan pintu dilakukan polisi karena pengelola tidak kooperatif. Mereka tidak mau membuka pintu dengan kunci dan ruangan tersebut dicurigai tempat menyimpan miras. Namun pihaknya ditambah Kombes Pol Sudarno akan memproses perkara tersebut sesuai apa yang dilaporkan. Saat melakukan penggeledahan itu, ada salah satu kamar yang diduga untuk menyimpan minuman keras. Kemudian diminta untuk membuka. Alasannya, kita kan mau ngecek nih seluruh kamar di sana. Minuman keras ini disimpan di mana, karena pengelola tidak mengakui. Kemudian diminta ke pekerja yang ada di sana, yang jaga, yang pekerjanya lah, karyawannya ya. Itu ada dikunci oleh pengelolanya keluar katanya. Ditunggu-tunggu nggak ada, akhirnya dibuka. Dibuka di dalam memang tidak diketemukan, cuma diketemukan ada 2 botol, tapi masih kosong. Kemudian kita kronologis kejadian sehingga terjadi pembukaan paksa itu karena mereka tidak kooperatif, suruh buka tidak mau dibuka, kemudian dilakukan pembukaan secara paksa. Karena tadi saya telepon langsung ke Kapolseknya, kronologisnya seperti itu.
Kapolsek Mana Ibtu Yevi Mulyadi, salah satu terlapor saat dikonfirmasi melalui telepon, mengatakan operasi itu dilakukan Polres Bengkulu Selatan. Pihaknya hanya melakukan imbangan. Usaha hiburan milik Marlena didatangi karena menurut Ibtu Yevi, karena sebelumnya pihaknya menerima laporan masyarakat melalui kepala desa yang merasa keberadaan tempat hiburan tersebut meresahkan dan mengganggu. Kuasa hukum pelapor Nedianto Ramadan menilai apa yang dilakukan oknum tersebut sudah melampaui kewenangan. Selain itu, saat mendatangi usaha kliennya dan melakukan tindakan, petugas itu juga tidak menyertakan aparat setempat yang dinilainya netral. Kejadian dugaan tindak pidana pengerusakan pasal 406 dan junto pasal 170 yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Jadi ada 4 orang yang melaporkan itu. Sebenarnya kalau kepolisian itu ingin tahu bahwa di Bengkulu Selatan itu ada perda nomor 22 tahun 2007, artinya penertiban, larangan segala macam, pengawasan dan mengeras segala macam itu dilakukan oleh Satpol PP, penegak perda Satpol PP. Tapi ini kan di lapangan dari keterangan klien kita bahwa kepolisian turun sendiri. Kan seharusnya bupati itu melibatkan Satpol PP. Baca dong perda nomor 22 tahun 2007. Temuan botol kosong di lokasi hiburan itu dikatakan Nedianto tidak diketahui dari mana, karena petugas ini tidak menemukan apa-apa saat keluar ruangan yang didobrak paksa. Aliantoro, RBTV melaporkan.